Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian Allah, pemirsa channel anak-anak Nabila dan yang lainnya. Pertama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat-nikmatnya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling bertakwa, bersyukur kepada Allah, manusia yang paling sempurna akhlaknya, dan satu-satunya manusia yang mana wajib hukumnya kita mencontoh tata cara ibadah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian Allah, pemirsa channel anak-anak Nabilah yang Bapak banggakan, pada kesempatan kali ini di sini Bapak sampaikan atau saya sampaikan tentang keutamaan-keutamaan khalifah yang kedua, yaitu Umar ibn Khattab. Namun sebelum saya sampaikan tentang keutamaan Umar bin Khattab, sedikit di sini saya sampaikan tentang biografi singkatnya beliau, biografi Umar ibn Khattab. Pemirsa yang dirahmati Allah, beliau Umar bin Khattab lahir pada tahun 584 Masehi, tentunya di kota Mekah Al-Mukarramah, Mekah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama lengkap beliau yaitu Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Beliau mempunyai ayah bernama Al-Khattab bin Nufail dan ibu beliau bernama Hantomah binti Hisham. Yang mana Hantomah binti Hisham ini sebagaimana yang masyhur, yang terkenal, beliau saudara sepupu dengan Abu Jahal laknatullah. Jadi Abu Jahal ini musuh bebuyutan beliau sallallahu alaihi wasallam, namun dia sepupuan, saudara sepupu dengan Hantomah binti Khattab. Iya, baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu dan anak-anak bapak yang Bapak banggakan, yang Bapak sayangi. Kemudian di antara biografi beliau radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau ini Umar ibnul Khattab mempunyai 7 istri totalnya. Istri-istrinya dinikahi sebagian sebelum beliau mengenal agama Islam ketika masih masa jahiliyah. Kemudian sisanya tentunya ketika beliau sudah masuk Islam, sudah mengenal Islam, kemudian beliau menikah. Nah, mungkin itu saja sedikit yang saya sampaikan tentang biografi singkat beliau radhiyallahu anhu, Umar ibn Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Sekarang kami sampaikan di sini jamaah sekalian, pemirsa channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang keutamaan-keutamaan atau kelebihan-kelebihan, fadilah-fadilah khalifah yang kedua Umar ibn Khattab. Banyak sekali Bapak Ibu jamaah sekalian, pemirsa channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara kelebihan-kelebihannya banyak sekali. Di antaranya yang pertama yaitu bahwasanya Umar bin Khattab ini seorang yang sangat mulia, seorang yang sangat dihargai, seorang yang sangat dihormati. Sehingga dengan masuk Islamnya Umar, orang-orang Muslim yang dahulunya minoritas, mereka bangga, mereka merasa senang dengan masuknya Islam. Mereka yang awalnya dulu sebelum Umar masuk Islam beribadah sembunyi-sembunyi, beribadah di rumah-rumah mereka. Mereka tidak mau beribadah di sekitar Masjidil Haram. Namun ketika Umar ibn Khattab masuk Islam, mereka merasa bangga, merasa mulia, bahkan mereka merasa berani. Maka mereka walaupun minoritas, mereka mau beribadah terang-terangan. Mereka sudah mulai beribadah, sholat dan yang lainnya di depan, di samping Masjidil Haram atau di Ka'bah yang mulia. Oleh karena itu, sebagian mereka mengatakan mazilna izza mundu aslama Umar. Bahwasannya kami merasa kata mereka izza mundu aslama Umar. Kami merasa mulia, merasa terhormat, merasa berani ketika masuknya Umar ke dalam agama Islam.
Nah, jamaah sekalian oleh Allah dan pemirsa channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala itu memuliakan Umar. Bahkan Rasulullah mengatakan innallaha wada'al haqqa ala lisani Umar yaqulu bihi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebaikan, meletakkan kebenaran atas lisannya Umar. Artinya apa? Perkataan Umar, apa yang Umar keluarkan dari mulutnya itu banyak yang disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mungkin banyak orang nggak setuju dengan perkataan kita, namun Umar ibn al-Khattab di antara kelebihannya, keutamaannya langsung disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini banyak sekali contohnya, di antaranya kasus khamar, kasus minum-minuman keras. Ketika itu Umar ibn al-Khattab, beliau seorang pemabuk, bahkan setelah beliau masuk Islam tetap tidak bisa meninggalkan yang namanya minuman keras, sehingga beliau berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan ayat tentang khamr yang isinya larangan, sehingga Umar bisa menjauhi khamr itu karena sudah turun ayat larangan tentang khamr. Tidak lama setelah itu, setelah Umar berdoa, turunlah ayat tentang larangan khamr dan hukumnya haram mengkonsumsi khamr. Yang lainnya, jamaah yang dirahmati Allah, pemirsa channel anak-anak Nabilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, contohnya yaitu ayat tentang hijab. Ketika itu istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam belum memakai hijab, belum memakai jilbab. Nah, Umar tidak setuju karena banyak sahabat-sahabat yang datang di rumah beliau sallallahu alaihi wasallam, keluar masuk, bertamu, punya keperluan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun di situ ada istrinya yang tidak memakai hijab, yang tidak memakai jilbab. Maka Umar berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kalau ada perintah untuk berhijab agar lebih berhati-hati atau agar lebih selamat, agar lebih bisa menjaga pandangan. Sahabat-sahabat yang bertamu bisa menjaga pandangan terhadap istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa yang terjadi jamaah sekalian, pemirsa channel dan anak-anak Nabilah yang Bapak banggakan, ketika Umar menginginkan seperti itu, turun ayat langsung. Intinya ayat itu berbicara bahwasanya istri-istri Nabi dan kaum muslimin harus memakai jilbab. Tentunya ini untuk yang muslimah, yang mukminah, orang-orang muslim, orang-orang mukmin yang perempuan. Nah, itu jamaah sekalian Allah, pemirsa channel anak-anak Nabilah yang Bapak banggakan, di antara keutamaan Umar ibn al-Khattab khalifah yang kedua. Yang lainnya di antara keutamaan Umar ibn al-Khattab yaitu beliau juga bersabda, dan ini luar biasa sabda beliau kepada Umar bin Khattab. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? "Lau kana nabiyyu ba'di lakana Umar." Sabda ini luar biasa. Kata beliau, "Lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar." Jika atau andai kata ada nabi setelahku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakana Umar. Maka sungguh yang menjadi nabi setelahku adalah Umar bin Khattab. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bersabda seperti itu? Karena luar biasanya Umar. Karena keutamanya banyak sekali, di antaranya yang tadi kita sebutkan, bahwasanya Allah meletakkan kebaikan di lisannya Umar, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala banyak dan sering membela Umar. Bahkan Rasulullah belum dibela atau tidak dibela oleh Allah, malah Umar yang dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh Bapak Ibu sekalian, anak-anak Nabilah, bahwasanya Allah membela Umar, bukan membela Abu Bakar, bukan membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit cerita jamaah sekalian, pemirsa channel. Jadi ketika perang Badar, perang pertama di dalam Islam, ada tawanan 60 orang. Ada tawanan 60 orang, semuanya ditawan oleh kaum muslimin, semuanya ditawan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka singkat ceritanya mereka dikumpulkan, kemudian Rasulullah bertanya kepada semua sahabat yang hadir, ini 60 orang tawanan mau dijadikan apa? Karena bebas hukumnya, diapain saja boleh karena itu tawanan. Seperti halnya ghanimah, harta rampasan perang. Nah, ini yang namanya tawanan perang seperti ghanimah. Hukumnya sama, boleh dijual beli, boleh dimiliki, boleh ditebus. Nah, singkat ceritanya Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabatnya, di antaranya bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, ini tawanan-tawanan yang 60
mau kita apakan? Kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, boleh ditebus agar orang-orang kafir itu tahu bahwasanya Islam itu indah. Jadi tawanan yang ada di kita, biar mereka tebus, mereka datang ke sini. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Semua jawaban muter di situ. Semua jawabannya kuncinya boleh ditebus atau boleh dilepaskan, tidak ada tebusan. Tetapi ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ini yang menarik, beliau bertanya kepada Umar, wahai Umar, bagaimana pendapatmu? Apakah ini dilepaskan biar mereka tahu indahnya Islam atau ditebus? Maka jawaban Umar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, menurut saya potong lehernya, tebas lehernya. Kata Rasulullah, kenapa wahai Umar? Kata Umar, wahai Rasulullah, orang-orang yang kita tawan ini jelas musuh kita. Mereka keluar dari rumah betul-betul mempersiapkan, semua dipersiapkan untuk berperang, dan mereka pasti mau membunuh kita di medan perang. Dan sekarang menjadi tawanan kita, maka menurut saya penggal. Bagaimana caranya? Caranya panggil orang-orang terdekat, panggil saudara-saudaranya, datangkan ke sini biar mereka yang menggal, bukan kita. Maka Rasulullah nampak di wajahnya tidak setuju dengan pendapat Umar bin Khattab. Namun jamaah sekalian yang Allah, pemirsa channel yang dirahmati Allah dan anak-anak Nabilah yang kami banggakan, singkat ceritanya keesokan harinya pada subuh di pagi harinya seperti biasa, Abu Bakar dan Rasulullah sudah sampai duluan di masjid menunggu sholat subuh. Maka Umar datang yang ketiga. Umar datang ke masjid, sudah ada Rasulullah dan Abu Bakar berdua sedang menangis. Maka Umar heran. Kemudian Umar berkata, wahai Rasulullah, wahai Abu Bakar, apa yang membuatmu menangis? Ceritakan kepadaku, karena kalian berdua menangis pasti perkara yang besar. Aku pingin menangis bersama kalian, ceritakan kepadaku. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Umar, wahai Umar, kami telah salah. Wahai Umar, Allah membetulkan apa yang kamu katakan. Allah membela kamu. Kemarin turun ayatnya berbunyi bahwasannya betul tawanan-tawanan itu harusnya dibunuh. Tawanan-tawanan itu harusnya dipenggal, karena tidak cocok bagi Rasul, bagi kaum mukminin membenarkan tawanan-tawanan Badar yang kurang lebih jumlahnya 60 orang. Maka seketika itu Umar juga ikut menangis. Artinya apa? Jamaah sekalian, pemirsa channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan anak-anak Nabilah yang Bapak banggakan, di sini bukti bahwasanya Umar walaupun bukan nabi, walaupun bukan rasul, tetapi sering dibela oleh Allah Subhanahu wa taala, sering diturunkan ayat karena omongan beliau radhiyallahu anhu. Nah, jamaah sekalian, pemirsa channel yang dirahmati oleh Allah dan juga anak-anak Bapak, anak-anak Nabilah yang Bapak banggakan, mungkin hanya itu yang Bapak sampaikan, yang bisa saya sampaikan tentang keutamaan Umar bin Khattab. Sebenarnya masih banyak, namun pada kesempatan kali ini hanya sampai di situ yang dapat kami sampaikan. Tentunya kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza, kita akhiri dengan bacaan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.